Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman minni ya rabbal alamin. Itu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa dilalata ala al-khairan min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan masukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk pada bab yang ketiga dari Shalatul Musafir. Setelah kita membahas tentang jamak, yaitu jamak takdim, kemudian jamak takhir, setelah ini kita masuk pada bab jamak qasar. Sudah dijamak tapi diqasar. Qasar artinya diringkas. Yang tadinya sholat tersebut 4, maka diperbolehkan untuk diringkas menjadi 2. Tapi hanya sholat yang 4 saja. Adapun sholat yang lainnya tidak boleh lagi diringkas. Sholat maghrib tak boleh lagi diringkas, nanti jadi 1,5 gitu. Atau sholat subuh diringkas, nanti jadi satu rakaat. Jadi syaratnya dia harus sholatnya sholat 4. Jadi zuhur, asar, kemudian isya. Tapi kemudian syarat yang pertama, antakuna sholatu ruba'iyatan minal maktubat, wahya al-zuhuru wal asru wal isya'u. Dari 5 waktu tersebut hanya 3 sholat yang diperbolehkan untuk diringkas karena jumlahnya 4. Jadi menjadi 2, zuhur, asar, dan isya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, orang itu diperbolehkan untuk qasar qasdu mawdha'in muayyanin walau bil jihah fala yadurru fala yaksurul haim alladzi la ya'rifu maqsidah. Harus tahu dulu tujuan keluarnya, mau kemana. Ada orang keluar tak tahu mau kemana, nah, ini bahaya. Artinya ini orang tidak diperbolehkan untuk qasar. Misal dia pengen jalan-jalan, dari sini dia keluar, sampailah dia ke Jongkat, bingung dia, tambah lagi alok jalan lagi ke Mempawah, jalan lagi alok, ujung-ujungnya sampai ke Singkawang. Dari Pontianak dia ke Singkawang, ada tujuan enggak? Enggak ada. Dari Jongkat, Mempawah baru ke HM. HM ini kalau dalam bahasanya itu orang linglung lah, gitulah. Tak tahu mau kemana nih. Nah ini tidak diperbolehkan dia untuk qasar. Dia tidak diperbolehkan karena syaratnya dia harus tahu dulu orang itu keluar dari rumah itu mau kemana. Ya, mau kemana? Yang penting arahnya saja tahu. Enggak harus ditentukan. Misalkan saya mau ke Singkawang, nah jelas berarti entah Singkawangnya di mana ke, Sambasnya kemana ke, tak tahu. Yang penting tahu arahnya. Tapi kalau tidak tahu sama sekali tidak boleh. Makanya saya ingat terus ucapan Habib Ali masyhur, orang yang keluar dari rumah tanpa tujuan itu separuh gila. Ya, itu udah gila berarti. Mau kemana kau?
Tak tahu? Keluar ya katanya. Ah itu orang gila tuh. Itu orang kan kalau mau keluar rumah kan harus tahu dulu tujuannya. Entah dia mau ke warung kopi, entah dia mau ketemu kawan ke. Ini keluar tak tahu kemana. Dia keluar rumah tuh bingung, kanan ke kiri ya katanya. Ah, oh dan nengok arah burung. Oh kayak sana nih. Tidak boleh, itu separuh gila orang begitu tuh. Harus punya tujuan. Kemudian yang ketiga, an yakuna safaruhu mubahan. Hendaklah safarnya itu, berpergiannya itu mubah. Mubah itu artinya bukan safar yang maksiat. Ini ada minggu kemarin kita singgung juga bab safar maksiat. Kalau safarnya murni sebuah kemaksiatan, maka hukumnya tidak diperbolehkan dia untuk qasar. Fala yadurru idza kana safaru makruhan li'annahu la isma fihi. Bagaimana safar maksiat tersebut? Safar maksiat itu memang betul-betul dari rumah dia itu niatnya memang untuk maksiat. Lain ceritanya jika seandainya di tengah perjalanan atau sudah sampai di tempat. Contoh misal yang tidak diperbolehkan untuk qasar. Dari sini, dari Pontianak, dia ingin menuju suatu tempat, tempat di mana sudah diperbolehkan qasar, tapi tujuan dia untuk suatu kemaksiatan, entah itu untuk pergi apa, pokoknya pergi maksiat saja. Ya, sudah memang dia misalkan ke Jakarta. Saya sudah ke Jakarta ini mau kemana? Saya mau clubbing, tempatnya ini. Ya. Maksiat, habiskan duit. Ya. Ini walaupun sejauh itu dia pergi ke Jakarta, dia tidak diperbolehkan untuk qasar karena niatnya sudah jelek. Tapi lain cerita, misal ini sebagai contoh saja, misal entah dia tugas, entah dia ada ketemu kawan bisnis, pergi dia ke Jakarta atau kemana, ke Surabaya, pergi dia sampai di sana dia maksiat, nah itu tetap diperbolehkan untuk qasar. Nah itu bedanya. Tapi kalau udah murni dari rumah, udah niatnya maksiat, tidak diperbolehkan qasar. Tapi kalau memang nanti di perjalanan, nah itu dia sama sekali diperbolehkan untuk qasar. Asifis safar waladhi ansha'a safarahu fi mubahin walakinnahu asa fi asna'i yajuzu lahu al-qasar. Asif bis safar fi safar. Ada lagi yang ketiga agak sedikit beda. Yaitu dia waladhi ansha'a safarahu fi mubah. Dia memang betul ini udah niatnya baik dah nih. Keluar dari rumah ingin pergi niatnya baik. Di tengah perjalanan dia merubah niatnya. Nah, belum sampai tempat, di tengah perjalanan dia rubah. Tak mungkin ketemu kenalan pas duduk sebangku di mobil atau gimana kan, naik bis begitu. Lalu berputar pula di arahnya. Menjadi maksiat. Nah, ini ada hukumnya. Hukum summa qala bahwa ja'alahu lil ma'siyah fi asna'is safari hukmu la yajuzu lahu al-qasar illa idza taba wa yaksuru sawa'an abaqiya min safari aktsara min marhalatani am aqal. Dia tidak diperbolehkan untuk qasar, enggak boleh ini. Kecuali dia langsung bertaubat. Ya, dia bertaubat illa idza taba fa yaksuru sawa'un abaqiya min safarihi aksar min marhalatani am aqal. Maka kalau dia bertobat maka dia diperbolehkan untuk qasar. Kalau dia tidak bertobat tidak bisa. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kaunus safar li ghardin sahih. Ya, dipastikan berpergiannya itu ada satu tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik itu? Mungkin itu berdagang atau usaha atau bisnis. Kharaja bi idza kana li ghairi gharadin sahih tasyiha li ru'yati bilad. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Siyahah.
Siaha itu berpergian hanya untuk mandang kota saja. Kau mau kemana? Aku mau ke Jakarta. Ada apa Jakarta? Tidak, aku pengen tengok lampu-lampu ya. Pengen tengok hiruk pikuk Jakarta. Dari mana? Dari atas hotel yang paling tinggi. Ini udah saya pesan hotelnya. Pas dia ngambilnya mungkin di Tamrin yang paling tinggi misalkan. Habis itu enggak, pengen mandang ya dari atas. Terus pengen mandang kota aja, tak boleh kosong. Tak ada niat, cuma hanya ingin memandang kota. Putar-putar cuma pengen mandang kota orang, enggak boleh. Liru'yatin wa tanazzuh, atau dia berpergian biduni niyatin sholihah, tanpa niat yang baik. Jadi tanazzuh itu jalan-jalan, apalah bentuknya, bisa kosor kalau kita niatkan baik. Apa itu niat baik? Di antaranya tafakur alam. Ya, pergi misalkan ke Singkawang, apa? Tidak, jalan-jalan ya. Tak boleh kosor. Jalan-jalan ya. Apa niatnya? Nah, makanya niatnya harus baik dulu. Niatnya apa? Tafakur alam. Niatnya apa? Silaturahmi. Niatnya apa? Refresh untuk menikmati udara yang Allah, cari udara segar yang Allah kasih sama kita, cari di tempat yang lebih nyaman lagi, mandang pemandangan kebesaran Allah. Banyak hal lah yang membuat kita itu niat menjadi baik. Tapi kalau murni pure niatnya itu jalan-jalan, berbahaya. Jalan-jalan ini berat. Jalan-jalan ini berat. Terpandang sana, terpandang sini. Banyak hal. Jadi makanya niatnya itu harus baik dulu. Karena kalau niatnya sudah tak baik, berbahaya. Kenapa sih harus niat? Iya, karena dalam Islam itu hadis pondasi Islam itu hampir 70% itu disandarkan dengan niat. Makanya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai akhir hadis. Itu satu hadis yang mencakup dari segala aspek segala ibadah. Hadis innamal a'malu binniyat itu. Lihat saja, segala aktivitas kita pasti dikaitkan dengan niat. Pasti. Jika tidak ada niatnya maka hampa. Apa saja. Ini hadis termasuk pondasi Islam. Hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini sahih. Apa saja? Salat, niat. Puasa, niat. Zakat, niat. Haji, niat. Semua kalau tidak pakai niat tidak sah. Salat tak pakai niat tidak sah. Puasa tak pakai niat tidak sah. Haji tidak pakai niat tidak sah. Zakat tidak pakai niat tidak sah. Apa lagi? Kerja. Kau mau apa kerja? Cari duit lah. Tak dapat apa-apa. Semua dunia ini orang kerja pasti cari duit. Pasti. Mau dia muslim atau non muslim semuanya pasti cari duit. Tapi Islam berbeda. Betul cari duit, tapi harus punya niat yang baik dulu. Apa itu? Cari keberkahan Allah. Cari keberkahan yang Allah tebarkan di atas muka bumi. Selesai. Kenapa mencari keberkahan? Makanya ayatnya Allah, fantashiru fil ard, kata Allah. Bertebarlah kalian di atas muka bumiku. Carilah keberkahan itu. Karena ada orang nanti, kalau dikatakan cari duit, contoh, dia pedagang. Keluar dia. Pedagang, mana kau? Cari duit. Dah, cari duit. Habis itu duit tak dapat. Buka toko dari jam 8 sampai sore tak ada pembeli. Tutup balik lagi. Kesal. Karena duit tidak dapat. Sebenarnya salah enggak? Dia bilang cari. Kan cari duit. Kalau namanya cari ini kan gambling. 50-50. Cari. Kecuali ngambil dulu. Kalau ngambil duit dah pasti dah ada. Kalau cari, ya antara dua lah, dapat atau tidak. Gitu. Jadi babnya tadi
Kesal dia. Kesal kenapa? Aku tak dapat duit. Tapi kalau dia cari keberkahan, selesai. Sikit dapat, tidak dapat, ya sudah. Berarti Allah belum takdirkan. Legowo dia, nyaman dia. Ngelepasnya itu tidak pusing-pusing, tidak sumpah dia. Jadi dia buka toko, ini salah satu ikhtiar saya sudah tawakal, Allah mau kasih, alhamdulillah. Kalau Allah belum kasih, berarti belum rezeki. Kan begitu. Ya, makanya kalau rezeki itu gak usah bingung-bingung. Ya. Ada orang buka pom bensin di tempat saya sana, pom bensin mini itu. Ya, dulunya bukan pakai itu, pakai can. Jualan di depan pom bensin. Otak kita kan tak masuk akal kan? Jualan can di depan pom, siapa yang nak beli? Pikiran, oh mahal kau nih. Siap. Terima kasih. Pom bensin tadi di depan dia, dan dia jual kecil. Orang kan akan pikir, yang ini 12.000 1 liter, yang ini 10.000. Otak manusia kan, bagus aku cari yang sini, yang lebih murah kan. Tapi beda. Kalau Allah yang menggerakkan, ada aja. Kalau ditanya macam mana enggak? Alhamdulillah kata dia. Alhamdulillah. Ada aja kata dia. Ada aja Allah yang menggerakkan. Antum bayangkan, ini jualannya sama, makanya orang Chinese itu, saya punya kawan banyak orang Chinese. Semakin banyak tempat kita jualan sama, Pak Ustadz, itu semakin nyaman. Orang itu tujuannya sama. Kalau kita kan takut. Misalkan nih kita jualan, entah jualan apa. Kemudian jualan lagi, ada orang sama dengan itemnya sama, mulai bergegar gitu tuh. Ngayangnya aku nampak nih. Orang sini tidak ada. Di kafe itu. Konter. Anda ya Allah gerakkan. Sana, sini. Karena kalau yang baginya manusia, tak mungkin mampu. Tidak mungkin mampu, karena yang baginya Allah. Ya, ini jatah dia. Katanya, tidak usah. Waktu saya buka air, buka air galon, kemudian sebelahnya mau buka, saya bilang buka saja, tidak apa-apa. 4 butik pun di sini bertayakan, saya bilang alhamdulillah. Jadi orang punya pilihan, kan gitu, opsinya banyak. Oh yang di sini, tidak usah sakit hati, biasa-biasa saja. Kalau Allah ingin menggerakkan, yang gerakkan tempat kita. Jadi tidak usah bingung-bingung. Oh, rezeki maksumun, rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Dapat segini, alhamdulillah. Tidak dapat berarti ya doa terus sama Allah. Ya Allah, makanya kita banyak sholat duha, itu kan doanya kan begitu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau tak ada kan, kalau sikit banyakkan, kan begitu. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat, mintanya maksa gitu, kan begitu. Tapi tak apa-apalah, karena mintanya sama Allah. Kalau minta sama manusia nih, kau nih udahlah sholatnya cepat katanya, udahlah cepat, minta banyak lagi, maksa lagi, ditambah lagi doa itu. Ya Allah, kalau rezekiku itu ada di tangan orang, takdirkan dia datang kepadaku, jangan aku datang kepada dia ya Allah. Ya mana? Harus dia di rumah tuh ketek-ketek kaki, orang ngetok pintu ngasih duit. Itu kan begitu. Oh berat itu dulu. Itu apa namanya? Jadi bab rezeki tak usah dibingung-bingungkan, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada tengok status orang. Status itu bagus pula. Jadi dia tuh jualan kopi di atas gunung, kayak tak ada pembeli lah. Oh, ada pembeli, bang, dia bilang, abang kok jualannya di sini kata dia. Masa pernah beli ini kata dia. Bilang, enggak, tak takut saya, pasti ada yang beli kata dia. Kenapa pula? Sebagaimana malaikat Israel bisa nyambut nyawa orang dimanapun dia berada, walaupun dia tapuk di dalam gua, tetap dia dapat mati dia. Itu malaikat Israel. Sama lah, kata dia. Malaikat yang memberikan rezeki ni pun, yang ditugaskan ini pun tetap tak dia kasih kita. Tetap ya Mikael itu memberikan kita rezeki itu. Allah tahu kita ujung semut pun, lubang semut pun masuk, tetap ada kata dia. Betul kan? Kata saya. Kira begitulah. Gak usah dipusing-pusingkan betul. Jadi kemudian tadi
kembali lagi niat. Nah, niat sohehah, niat yang baik. Apalagi ibadah. Yang mubah pun bisa menjadi sebuah ibadah. Tidur. Bayangkan ada orang tidur misal rutinitas dia tidur jam 10 atau jam 9. Jam 10 tidur, jam 3 bangun atau jam 4 bangun. Berarti 4, 5, 6 jam waktu hilang begitu saja hanya dengan tidur. Sehat, betul, sehat. Tapi 6 jam ini bisa tidak kita jadikan ibadah? Bisa, walaupun tidur. Ya. Artinya apa? Sebelum tidur dia niat dulu ibadah. Ya Allah, aku tidur biar besok pagi ya, aku bisa bangun tahajud dan aku bisa sholat subuh, kemudian aku bisa mencari rezeki dalam keadaan sehat wal afiah, mencari nafkah. Selesai. Tidurnya 6 jam ini akan berbuah ibadah. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang alim, orang yang pintar, orang yang punya ilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya. Ini ibadah tahajud dia. Tapi tak ngerti. Sholat tak tahu, caranya tak tahu. Sholat. Ada orang yang tidur. Mana yang lebih afdol? Orang yang tidur atau yang sholat? Secara kasat mata pasti yang sholat lebih afdol. Tapi yang sholat ini tak ngerti ilmu. Yang tidur ngerti ilmu, dia niat ibadah. Maka orang yang tidur itu lebih baik daripada yang sholat. Oke, kalau ibadah pun ibadah, cuman harus punya ilmu. Jangan ibadah asal ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu yang ditakutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, jahilun mutanassik. Ada orang bodoh tapi hobinya ibadah, belajar tak mau. Hobinya ibadah terus. Sedangkan yang dia lakukan itu tidak dia ngerti ilmunya. Kalau ibadahnya hobi, senang. Nah, ini yang ditakutkan oleh Imam Ali, terjebak dalam hal tersebut tapi tidak menyiapkan ilmunya. Apa saja orang kan butuh ilmu ya, agar dia tahu apa yang dia lakukan. Itu makna daripada niat. Makanya dalam Islam kembali lagi niat itu sangatlah penting. Kemudian yang kelima, kaunu safarihi marhalatin. Nah, ini yang paling terpenting. Safarnya tersebut harus dan wajib ya, berjarak 82 kilometer. Jadi dihitung dari batas kota. Nah, disitulah kita menghitungnya sampai atau tidak 82 kilometer. Jika seandainya kurang dari 82 kilometer, misalkan hanya berjarak 75 kilo, berarti dia boleh jamak tapi tidak boleh qashar. Jamak tetap. Jamak itu kan kemarin menggabungkan sholat, tapi empat zuhurnya 4, asarnya 4 boleh. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini qashar. Nah, apabila dia sampai 82 km, mungkin bahkan lebih, nah, berarti kita diperbolehkan untuk meringkas sholat. Yang tadinya 4 kita sholat 2. Nah, zuhurnya 2, asarnya 2. Wajib 82 km. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi, apabila jaraknya itu 123 atau 124 kilo gitu, maka dia wajib qashar. Wajib. Berarti kalau Singkawang itu berapa ya? 140 kalau tidak salah. Ya. Iya. Bisa 140-an kalau udah. Ya, berarti kalau udah kita di sana itu sudah wajib untuk qashar. Itu dalam mazhab Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tetap di bentar, coba berapa?
156 kilo. Singkawang itu 156 kilometer. Dibuang dari sini 20 lah. Berarti masih 136-an. Ya, kalau dari sini ke perbatasan 20 kilo kan, kira-kira begitu. Berarti sudah wajib qashar dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau orang tidak qashar berarti sholatnya tidak sah. Hanya mazhab Imam Syafi'i tetap mensunahkan, ditekankan untuk qashar. Karena mengapa? Karena ada pendapat yang mewajibkan tadi. Imam Syafi'i khurujun minal khilaf, agar ibadah kita ini sempurna dari 4 mazhab, maka Imam Syafi'i menekankan apabila perjalananmu itu lebih daripada 124 lebih, maka ikutlah Imam Abu Hanifah. Ya, kan gitu. Tapi kalau 82, 83, 84, 85 itu Imam Syafi'i memberikan pilihan kepada kita. Tetap dianjurkan untuk qashar, tapi kalau mau 4 pun tidak jadi masalah. Tapi Imam Syafi'i tetap mensunahkan untuk qashar. Tapi kalau Imam Abu Hanifah 124 dia sudah wajib qashar. Maka dalam hal ini bagi kita untuk mengambil pendapat daripada Imam Abu Hanifah untuk keluar dari khilaf tadi. Tapi kemudian mujawazatul balad wa takunu bi mujawazati sur wal balad, syaratkan keluar dari kota, dihitung dari kota, batas kota kita. Yang ketujuh, al ilmu bi jawazil qashar, ilmu tentang diperbolehkannya qashar secara syariat, ngerti betul ilmu qashar. Kalau tidak ngerti ilmu qashar maka dia tidak diperbolehkan untuk qashar, tidak boleh. Kalau tidak boleh, kau ngapa qashar? Aku ikut di kota dia, tidak boleh. Harus ngerti ilmu qasharnya. Tadi syarat-syaratnya dia harus tahu. Apabila dia tidak tahu, tidak boleh. Walau ra'an nas yaksurun faqasara ma'hum jahilan bi jawazil qasar fala tasihhu salatu. Apabila dia mandang orang itu salat qasar, ya, kemudian dia ikut sama mereka, sedangkan dia tidak mengetahui ilmu qasar, maka salatnya tidak sah. Dia harus tahu dulu. Kemudian niyatul qasar indal ihram. Sebelumnya nih. Ai ila nihayatiha dawamu safar ila tamamis shalah. Falau aqama fi asna'iha aw nawal iqama fiha fa alaihi itmamuha. Jadi safar itu kita diberikan 4 hari. Diperbolehkan kita keluar dari waktu pergi dan waktu balik, berarti 5 hari. Ya, jadi misal ke Singkawang, karena ini sudah qashar tadi, kita di sana berapa hari? 2 hari. 2 hari atau 3 hari. Selama 3 hari itu kita sudah diperbolehkan untuk qashar. Selama 3 hari itu sholatnya jamak dan qashar. Ya. Selama 3 hari itu sholat jamak dan qashar. Kita dikasih waktu itu 4 hari. 4. Ditambah lagi waktu pergi dan waktu balik. Ya, waktu pergi dan waktu balik itu sehari semalam, berarti 5 hari jatahnya. Lebih daripada 5 hari berarti sholatnya nanti sempurna. Bapak sudah dijadikan orang mukim di sana. Berarti orang yang sudah mukim. Atau begini, yang tadinya 2 hari, ya, pergi dari tempat keluarganya 2 hari. Kemudian karena keluarganya tadi itu kangen atau dia bilang gini aja, mampirlah di sini sampai 6 hari, 10 hari kata dia kan. Kebetulan liburan dirayu-rayu, akhirnya mau. Udahlah, kita di sini seminggu aja lah. Seminggu. Berarti ketika dia mengatakan saya di sini seminggu, saat itu juga dia sudah tidak diperbolehkan untuk jamak, apalagi qashar. Karena dia sudah melebihi daripada waktu yang ditentukan. Dia sudah niat iqamah
niat mukim. Kalau orang sudah niat mukim itu nggak boleh. Berapa hari di sana? 10 hari, nggak boleh. Dia bolehnya hanya di waktu perjalanan saja. Sampai dia di tempat, berarti dia seperti orang mukim, seperti orang biasa. Ya. Tapi kalau di sananya itu 3 hari, 4 hari, berapa hari di sana? 4 hari. Ya sudah, sampai di sana boleh. Selama 4 hari tersebut sholatnya qashar dan jamak. Udah, terus. Ya. Nanti apa namanya? Mungkin bisa lebih, misalkan 4 hari. Kemudian kalau dia itu misalkan ditunda oleh orang, ada pendapat yang memperbolehkan untuk memperpanjang, misalkan tagihan, misalkan ditagih ini belum apa namanya, kenapa belum dapat nih, karena dipending sehari, dipending lagi 2 hari. Ini kan waktu udah panjang nih, 4, 5, berarti sudah habis kan. Tapi karena ini ditunggu sama orang, nunggu orang nih, janjinya begini, dia diandekan orang, tek, sampailah 6 dan 7 hari. Enggak apa-apa, boleh. Karena bukan ada niat dari kita untuk tinggal di situ berlama-lamaan. Kita mau balik jauh misalkan. Ini dari Sambas misalkan, atau dari mana? Ini kalau saya balik tetap tak bayar nih dia nih, gitu kan? Atau bos marah, kau jangan balik kecuali kau dapat barang itu. Kata apa namanya? Kata bosnya bilang, ya sudah, nambah lagi, bahkan sampai 18 hari pun boleh itu. Pendapat itu. Karena ditunda orang terus, ditunda. Nah, itu diperbolehkan. Jadi kemudian terakhir niatul qashar, ini yang paling terpenting. Niatul qashar indal ihram falau nasiha lazimahul itmam. Niat qashar di waktu takbiratul ihram. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika dia takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran. Nah, jadi dia harus menyebutkan usolli fardhu zuhri qashran lillahi ta'ala. Jadi qasharnya itu wajib dia sebutkan di waktu takbiratul ihram. Jadi usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran, Allahu akbar. Qasharnya itu. Kalau qasharnya itu tidak disebutkan, maka sholatnya menjadi 4. Walaupun dia musafir. Jauh. Saya kan jauh nih Pak Ustaz. Udah sampai 82 kilo lebih nih. Tapi pas dia sholat tidak mengucapkan qashar, tidak menyelipkan niat qashar di waktu takbiratul ihram. Tak sah. Apa namanya? Bukan tidak sah. Dia sah sholatnya, tapi tidak diperbolehkan untuk mengqashar tadi, meringkas. Contoh begini, saya sholat. Saya ingin mengqashar sholat zuhur dan asar. Jadi kan jamak. Bisa bedakan Bapak ya, jamak dan qashar. Kalau jamak belum tentu qashar. Kalau qashar pasti jamak. Karena jamak ya jamak 4 pun jamak. Kalau qashar kan 2. Bedanya qashar wajib menyebutkannya di takbir. Contoh, saya sholat. Saya ingin sholat zuhur dan asar. Saya di Singkawang, saya sholat. Ya, maka sholatnya zuhur saya kan 2 nih. Ya. Niatnya usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat qashar. Allahu akbar. Nah, dalam hati saya nanti niat jamak kan? Niat jamak asar. Ya. Dalam hati saja niat jamaknya. Setelah selesai 2 rakaat, ya, saya salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik lagi. Ya, kalau qomat boleh, sunnah qomat dulu. Ya. Qomat, saya bangun. Nah, di sini saya niat sholat asar ini. Usolli fardhal asri jam'u takdimin qashar. Saya niat sholat asar jamak takdim qashar. Allahu akbar. Jadi jamak takdimnya disebutkan, qasharnya pun disebutkan. Jadi usolli fardhal asri jam'u takdimin qashran. Allahu akbar. Sekalinya dia niat begini.
usolli fardal asri jamu takdimin. Allahu Akbar. Pas setelah takbir, dia baru ingat, ya Allah, saya tak nyebut qasar. Ya sudah, tidak boleh dia ini membatalkan, kemudian dia ngulangi niat, tidak boleh, haram, tidak boleh. Ya sudah, teruskan saja sholatnya, tapi sholatnya 4, bukan 2. Sama tadi zuhur misalkan dia lupa, usolli fardhu zuhuri, usolli fardhu zuhuri 4 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allah, lupa saya. Lihat, lupa qasar. Teruskan, tapi 4. Yang penting niat, dia mau jamak tadi. Yang penting niat jamaknya sudah ada di dalam hati tadi, dia niat jamak. Nah, kan niat jamak kan boleh 2. Boleh di waktu takbir, boleh di dalam sholat. Nah, pilih saja yang mana yang nyamannya. Yang penting di dalam sholat lintaskan niat jamak. Nah, saya yang lintaskan niat jamak tadi. Walaupun saya lupa qasar zuhur, tapi saya masih bisa qasar asar. Ya, saya lupa, ya sudah, tidak apa-apa. Saya zuhur, saya 4 saya zuhur, selesai salam, saya niat. Usolli fardal asri jam'u takdimin qasran. Allahu Akbar. Nah, saya qasar. Jadi zuhurnya 4, asarnya 2. Loh, kok bisa beda-beda Pak Ustaz? Iya, karena sebenarnya zuhur saya sebenarnya bisa 2 tadi. Bisa qasar. Hanya saja saya tidak niat qasar. Jadi pentingnya niat qasar itu di waktu takbir. Jadi takbir itu betul-betul diingat kalau dia ingin qasar. Makanya imam itu kalau dia dia jadi imam, kita bilang sama makmum. Bapak misalkan jadi imam sama istri, bilang sama istri sama anaknya, kita qasar ya. Jamak kasih tahu, makmumnya harus dikasih tahu. Jangan tidak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, nanti takutnya dia 4. Nah, misalkan kita tidak dikasih tahu nih, kita sholat, usolli fardal asri, zuhur atau asar, zuhur lah, usolli fardal zuhur, Allahu Akbar. Kita niatnya 4, imam niatnya 2. Tidak bisa kita ngikut imam. Ya sudah, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti kita tetap naik. Kita 4. Tidak bisa. Imam nih qasar. Rupanya 2 lalu ngikut imam enggak? Oh, tak bisa. Karena niat kita tidak punya niat. Nah, jadi kalau qasar itu pentingnya niat di waktu takbir. Kalau jamak ya seperti biasa. Jamak itu bisa dilintaskan di dalam sholat boleh, atau di waktu takbir juga takbir juga boleh. Kalau takbir itu agak sulit lah, tergantung orang bisa atau tidak. Kalau dilintaskan di dalam sholat kan nyaman. Niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, Allahu Akbar. Nah, di waktu sholat lintaskan saja. Setelah ini saya niat jamak takdim asar, jamak takdim isya, lintaskan saja di dalam hati. Sudah, habis itu sholat jamak. Nah, itu boleh. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya intinya jamak belum tentu qasar, tapi qasar sudah pasti jamak. Nah, jadi yang paling terpenting dalam sholat qasar itu adalah niatnya tadi. Jika seandainya tidak niat, maka sholatnya menjadi 4 rakaat. Ya, jadi Ustaz, apakah pilihan saya ini kalau berpergian untuk menjamak atau tidak? Kembali lagi pelajaran awal nanti. Ya, terserah. Ya, ini hadiah yang Allah berikan kepada kita. Mau diambil, monggo. Tidak diambil juga tidak apa-apa. Ya, kalau kita orang ngasih kita hadiah, tak mungkin kita tidak ambil kan? Lebih senang diambil. Ambil saja. Ya, kalau yang tidak mau mengambil, ya, bingung juga. Apa maksudnya? Kan begitu. Kalau tidak mau mengambil hadiah, ya, mungkin dia udah berlebihan, bisa jadi, atau dia apalah bentuknya. Ini hadiah. Tarakhus itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan. Jangan menyalahkan orang yang mengambil hadiah. Jangan. Kamu masjid banyak begini dan begitu. Berbeda. Walaupun masjid banyak,
Tapi dalam kondisi orang itu berpergian, kondisi orang tersebut dalam keadaan sibuk, yang akhirnya nanti bakal meninggalkan sholat, lebih baik cari yang paling aman. Ya, itu contohnya. Ya, dia bilang ngecap di Kucing itu, di perbatasan Malaysia, dipastikan ngecapnya jam sekian kata dia. Akhirnya dia sholat zuhur saja, asarnya nanti aja lah. Setelah ngecop kata dia, baru nanti masuk saya sholat. Akhirnya apa? Sampai di sana di perbatasan itu disibukkan, direpotkan sama imigrasi apa semuanya. Bahwa gini. Akhirnya dia bilang, apa Pak Ustadz? Saya betul-betul tak bisa sholat. Bukan soal tak bisanya, enggak mungkin. Ini sibuknya begini. Ujung-ujungnya maghrib. Dosa. Berdosa. Ya. Kenapa tadi tidak sembahyang zuhur dan asar? Kan enak. Jamak saja, jamak takdim. Zuhur dan asar kan enteng, lepas sudah. Nah, kalaupun sampai nanti di perbatasan diperpanjang lagi maghribnya, tinggal niat jamak takhir. Nah, jamak takhir maghrib, nanti sampai di hotel sembahyang maghrib, sembahyang isya. Mau sampai di hotel jam 12 ke, jam 1 ke, jam 2 ke, jam 3 ke, subuh, tak jadi masalah. Kan enak. Syariat ini udah ngasih kita enak, tapi kita yang mempersulit. Akhirnya apa tadi? Meninggalkan sholat. Jadi jangan mempersulit diri kita kalau syariat sudah memberikan suatu kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Salam Pak Haji, silakan. Tadi kan saya kata niat kita mau berangkat untuk jamaah. Adanya gini Pak, ketika ini mau berangkat, saya mau berangkat ke Simpang. Ya. Di Simpang ini ada sahabat saya, teman saya, dia non-muslim, meninggal mau dikuburkan pakai adas daya. Jadi niat saya berangkat ini mau mengakhiri pemakaman. Itu bagaimana dengan niatnya? Tidak apa-apa, intinya silaturahmi, tidak apa-apa. Tujuannya itu adalah untuk niat silaturahmi. Tapi usahakan ritual-ritual yang seperti itu untuk dihindari. Nah, ritualnya itu. Tapi kalau perginya tidak jadi masalah. Ziarah kepada ngelayat orang yang beda agama, tidak apa-apa. Ya, ngelayat. Entah itu kawan atau keluarga yang masih non muslim, atau tetangga. Masa iya misalkan tetangga meninggal tak boleh ngelayat, ngapa? Beda agama. Enggak tetap. Nah, itu boleh. Saya waktu tetangga saya meninggal orang Cina, saya datang. Nah, dibujurkan begitu. Saya masuk, saya pandang. Ya, karena kawan. Kan begitu, walaupun dia tua tapi macam berkawan lah begitu. Oh udah, tapi untuk mengikuti ritualnya tidak. Nah, itu dihindari, karena nanti takutnya ritualnya tadi yang membuat perbedaan akidah. Nah, itu yang perlu dipegang. Tapi kalau ngelayatnya silakan, tidak apa-apa, boleh saja, tidak apa-apa. Dan di situ pun niatnya kita silaturahmi. Silaturahmi ini kan tidak harus sama agama, mungkin kawan dekat, bos, silaturahim. Silaturahim itu menyambung cinta dan kasih sayang. Tidak apa-apa, boleh. Artinya boleh untuk mengkosor lah, bukan lagi menjamak itu, tapi mengkosor, boleh. Kita kan mau jamak usolnya, tapi pada saat kita pergi kita tersebut misalnya usoli asri kan jamak. Kita tersebut usolli wa asli arba'ah raka'atin. Bagaimana? Tersebut arba'ah raka'atin. Kosornya sebut. Di kosor tersebut. Tidak apa-apa. Berarti boleh masih. Boleh dua. Tidak apa-apa. Boleh dua. Karena kosornya, karena arba'ah itu tidak sebenarnya tidak wajib untuk disebutkan. Jadi orang itu sholat usolli fardal asri itu sudah cukup. Ya, asri. Qasron, nah itu yang
berarti qashar. Walaupun dia nyebutkan, karena yang namanya sholat asar itu pada intinya 4. Asar itu 4. Makanya arba'ah itu tidak disebutkan pun tidak jadi masalah. Kan yang menjadikan 4 menjadi 2 itu kan karena ada qasharnya kan. Maka dia usolli fardhul asri 4 rakaatin. Tapi qashran, selesai. Berarti dia sudah menghabiskan yang 4 menjadi 2. Enggak apa-apa. Boleh saja. Yang tak boleh tadi gini, usolli fardhul asri 4 rakaatin Allahu akbar. Qasharnya hilang. Sah enggak salatnya? Salatnya sah, tapi jamak biasa 4. Tidak boleh 2 karena qasharnya tidak disebutkan. Yang penting itu qashar lah yang membuat dia menjadi 2. Sip. Monggo Ibu. Salam. Jamak perjalanannya sampai enggak? Iya. Pertama tidak di luar kota. Di luar kota tidak. Oh boleh. Boleh jamak boleh. Boleh jamak tapi tidak qashar ya. Iya jamak boleh. Jamak saja tapi tidak qashar boleh. Saya kira tadi qashar. Enggak boleh qashar karena tidak sampai pada ukurannya tadi. Boleh, jamaknya boleh. Enggak apa-apa. Sila Ibu. Oh, sholatnya kemarin tapi qashar dulu. Enggak ada niat qashar, sholat biasa saja. Enggak apa-apa. Waktu di sana niat sholatnya sholat biasa. Enggak pakai, tapi sholatnya qashar gitu. Waktu di perjalanan qashar enggak? Hah? Oh, enggak ada takbiratul ihramnya, enggak ada ini, enggak ngerti. Enggak boleh. Berarti sholatnya harus diqodho. Ya, ganti. Berapa hari kemarin di sana? Ya. Nah, karena tidak tahu ilmu tadi kan, makanya tadi syarat qashar tadi dia harus mengetahui ilmu. Jadi tidak boleh dia ngikut-ngikut orang saja. Orang 2 nih, ayo 2 ya, gitu kan. Cuman apa syarat-syaratnya tadi, kalau kita kan udah walaupun tidak secara spesifik tahu betul detail, tapi kan paling tidak syarat-syaratnya sudah tahu. Yang tadi sholatnya 4 jadi 2, kemudian syaratnya harus 82, dan yang ketiga niat di waktu takbir. Nah ini aja udah penting, yang penting ini aja udah. Niat yang 3 ini yang udah, ini sudah termasuk orang yang sudah mengetahui ilmu qashar. Sholat yang 4 jadi 2, kemudian
apa namanya perjalanannya 82 km lebih. Kemudian niat qasar di waktu takbiratul ihram. Udah ini 3 ini aja sudah apa? Sudah cukup untuk jadi bekal ilmu tentang qasar. Yang lainnya kan sama saja dengan niat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim yang lainnya itu niatnya harus baik, perginya harus apa namanya berpergiannya harus itu kan sama saja, enggak terlalu beda, sama hampir sama. Kalau yang ini kan agak sedikit beda nih, tambahan dari qasar tadi. Wallahu alam. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insyaallah masih apa? Qomat. Oh gitu. Mau kodok salat 5 waktu. Sunnah, enggak apa-apa, boleh. Setiap salat mau ke salat lagi itu hukumnya sunnah untuk qomat, enggak apa-apa. Wajib. Iya, satu qomat lagi boleh, enggak apa-apa. Kalau enggak pun enggak jadi masalah. Boleh saja, boleh. Sama tadi kayak kita jamak habis itu qomat asar. Nah, boleh, enggak apa-apa. Ya, sunnah. Ya, wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.